ya, mereka punya akses kepada lingkungan, kepada kekuasaan, kepada kebijakan begitu. Nah, seringkali terjadi penyelewangan itulah yang kemudian misalnya terjadi kebakaran hutan. Seperti misalnya kita lihat kemarin adanya pemagaran laut misalnya ya, tanpa kita tahu tiba-tiba siapa yang melakukan ya. Kemudian juga penambangan liar. Bagaimana seorang warga negara asing ya bisa nambang di tempat kita yang kita sendiri menjadi tidak tahu. Itu sesuatu yang aneh. Nah, potensi perilaku yang mengarah kepada kejahatan lingkungan nampaknya cukup besar dan menjadi tren pada beberapa dekade belakangan ini, Mbak Helena. Jadi welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, lama ya kita nggak ketemu ya sama saya Helena Fatigasari. Jadi di sini kita mau membahas terkait isu-isu yang sekarang nih banyak dibicarakan ya dan juga terjadi di Indonesia. Kayak misalnya tambang, terus ada juga itu kebakaran hutan yang saat ini baru booming. Nah, apakah itu tuh berpengaruh juga nih terhadap tindak pidana tentang kejahatan lingkungan? Langsung saja kita ngobrol dengan expert kita tentang hukum lingkungan, yaitu Pak Purnawan Dwikora. Halo Pak Purnawan, alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat Bapak? Alhamdulillah Mbak Helena sehat, dan yang penting berbahagia karena ada Pak Emil Salim pernah bilang begini, kebahagiaan itu bukan terletak kepada menuai padi, tetapi menuai padi dalam lingkungan yang lestari. Masya Allah. Itu poinnya di situ. Nah, ini saya bahagia karena berada dalam lingkungan di kampus UMM yang sangat-sangat environment banget, gitu ya. Ada hutan kampus, gitu ya. Seperti itu saya lihat tadi. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak, di fakultas di hukum ini sendiri tuh juga khususnya Muhammadiyah juga sudah memfasilitasi terkait lingkungan itu sendiri ya Pak. Gitu ya? Iya betul. Bapak silakan perkenalkan dirinya Bapak. Baik, nama saya Purnawan, D-nya Dwikora ya. Purnawan Dwikora Negara. Kalau dengan latar pendidikan, saya mengambil S1 di Universitas Jember, S2 di Universitas Diponegoro, dan S3 saya di Universitas Diponegoro juga. Saya kebetulan mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi hukum lingkungan, hukum tata ruang dan sumber daya alam, hukum perubahan iklim. Itu yang paling concern yang saya mengajar. Di samping itu juga selain perkuliahan di kampus, saya juga aktif di kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Saya tergabung di dalam sebuah organisasi lingkungan dan melakukan advokasi bersama organisasi lingkungan hidup ini. Begitu Mbak Helena. Sangat menarik ya Pak, langsung bersama masyarakat untuk peduli dengan lingkungan. Kalau berbicara terkait lingkungan ini Bapak, reformasi dari hukum lingkungan itu sendiri kalau di Indonesia seperti apa Bapak? Kita itu secara undang-undang ya, kita itu baru memiliki undang-undang lingkungan hidup itu pada tahun 82 dengan undang-undang nomor 482 setelah bangsa Indonesia ini mengikuti konvensi Stockholm di Swedia pada tahun 72, 5 sampai 16 Juni 72. Kemudian ditindaklanjuti dengan kemudian kita memiliki undang-undang lingkungan hidup nomor 482. Progresnya kemudian undang-undang ini disempurnakan lagi dengan undang-undang nomor 2397, diubah lagi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini, dan sampai kemudian banyak peraturan perundang-undangan yang membackup undang-undang Indo ini atau undang-undang lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Jadi secara undang-undang progresnya ada beberapa penyempurnaan. Oke. Begitu Mbak Helena. Baik, kalau berbicara terkait kejahatan lingkungan Bapak, kejahatan lingkungan itu sendiri seperti apa sih Bapak? Apakah ada definisi khusus? Karena kita ini mungkin bisa dikatakan lingkungan sebagai objeknya, gitu. Ya, kalau kita melihat kembali kepada undang-undang lingkungan hidup, undang-undang lingkungan hidup itu kan undang-undang ini didasarkan kepada persoalan hak asasi manusia.
Kenapa disandarkan kepada persoalan hak asasi manusia yang utama? Karena lingkungan hidup itu menyangkut hak hidup. Betul. Hak hidup kita, hak hidup itu bagian dari hak asasi. Nah, hak hidup ini harus hidup kita, maksud saya harus berada pada lingkungan yang nyaman. Betul. Nah, oleh karena itulah maka menjadikan hukum lingkungan ini menjadi eksis. Nah, di antara gangguan-gangguan terhadap lingkungan itu adalah yang berkaitan dengan soal-soal pidana. Di situ ada yang tadi Mbak Elena sebut kejahatan lingkungan. Yang kalau secara terminologi kita melihat di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur, dalam amatan saya tidak ada yang mengatur secara khusus. Namun secara umum dari berbagai referensi ya dan pendapat-pendapat ahli kita melihat bahwa kejahatan lingkungan itu pokoknya atau intinya adalah semua tindakan, semua perbuatan yang itu dipandang untuk perbuatan ini bersifat merusak ataupun mencemari ekosistem begitu. Nah, itulah yang kemudian perbuatan-perbuatan ini dapat berdampak yang secara luas. Berdampak secara luas bagi kehidupan manusia itu sendiri maupun bagi kehidupan makhluk lain ya, baik itu makhluk yang biotik maupun abiotik. Nah, inilah yang kemudian masuk kategori di dalam kualifikasi dapat dipandang sebagai kejahatan lingkungan, Mbak Elena. Jadi Begitu. korbannya sendiri tuh kalau dilihat dari definisi tadi ya kita sendiri ya Bapak ya, manusia, hewan seperti itu ya. Jadi korbannya itu bisa manusia itu sendiri maupun lingkungan itu sendiri. Begitu. Nah, lingkungan ini secara lebih luas berarti di situ ada flora, fauna, kemudian juga mungkin jasad-jasad renik, bisa juga jadi bentang alam itu sendiri yang secara hukum baik flora, fauna, bentang alam itu semua di dalam undang-undang lingkungan kita itu sudah diakui sebagai subjek hukum animatif begitu. Sehingga keterkaitannya siapa yang menjadi korban dari dampak perbuatan itu ya tadi itu yang disampaikan. Baik. Jadi kalau berbicara terkait kejahatan lingkungan gitu Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan contoh, misalkan salah satu contoh dari kejahatan lingkungan itu sendiri. Kalau di Indonesia ini ya Bapak, sekarang yang lagi banyak katanya korupsi karena lingkungan, apakah itu juga termasuk gitu Pak dari kejahatan lingkungan itu sendiri gitu? Salah satu contoh dari kejahatan lingkungan adalah yang paling masif yang sering kita lihat adalah penebangan illegal logging ya, logging, kemudian juga penambangan secara liar, kemudian juga soal perdagangan satwa, bahkan soal-soal yang berkaitan dengan pembuangan limbah, bahkan tidak hanya itu saja, soal-soal yang berkaitan dengan perubahan iklim sekarang itu juga bisa menjadi warning ya, karena kadang-kadang kita bisa dipandang tidak sengaja atau tidak menyadari melakukan itu, tetapi berakibat kepada negara lain. Nah, saya membayangkan begini Mbak Elena, jangankan negara lain bisa melaporkan kita melakukan kejahatan lingkungan dalam bentuk misalnya yang paling cukup mencuat ya, genosid misalnya. Bukan genosid, ekosid. Ekosid. Bahkan dalam konteks perubahan iklim ini bisa negara lain itu tiba-tiba melaporkan kita melakukan sebuah bentuk kejahatan yang mengakibatkan negara lain ini menjadi salah satu korbannya. Sesuatu yang pada masa depan nanti itu bisa saja terjadi. Karena apa? Karena di dalam persoalan lingkungan ini sudah terjadi bagaimana seorang gadis remaja yang mewakili generasi yang akan datang, dia menggugat pemerintah negara di India ini kasusnya. Pemerintah di India itu menggugat mewakili generasi yang akan datang terkait perubahan iklim secara perdata ya. Nah, perkembangan kemudian bisa jadi nanti secara pidana bisa juga akan terjadi di masa yang akan datang. Begitu Mbak Helena.
Jadi kayak contohnya ya Bapak, sekarang kita rasakan ya, sekarang suhu di Malang juga tidak sedingin dulu. Itu salah Betul. satu, mungkin jadi salah satu contoh juga dari dampak kejahatan itu sendiri ya Bapak ya. Ya, perubahan iklim perubahan iklim juga bisa menimbulkan diantaranya tadi perubahan suhu Iya, begitu ya. betul betul. Tapi catatan yang sering banyak terjadi adalah eh, apa namanya, naiknya suhu di suatu kota itu menimbulkan tensi Mm-mm. emosional yang Betul. menjadi orang melakukan tindakan kejahatan. Yep. Nah, tapi dalam konteks lingkungan Mm-mm. bisa jadi sebab-sebab dari misalnya kebakaran hutan, ya, Mm-mm. tindakan salah yang dilakukan oleh pelaku ya. Umumnya pelaku ini adalah, mohon maaf, yang sering terjadi di dalam tindakan-tindakan perubahan kejahatan lingkungan itu adalah korporasi. Iya, betul Ya, betul. karena mereka punya power, Iya. mereka punya sumber dayanya gitu ya. Mereka punya akses kepada lingkungan, kepada kekuasaan, kepada kebijakan begitu. Nah, seringkali terjadi penyelewangan-penyelewangan itulah yang kemudian misalnya terjadi kebakaran hutan. Seperti misalnya kita lihat kemarin adanya pemagaran laut misalnya ya. itu Tanpa kita tahu tiba-tiba siapa yang ilegal ya melakukan Pak ya. itu. Kemudian juga penambangan-penambangan liar. Bagaimana seorang warga negara asing ya bisa nambang di tempat kita yang kita sendiri menjadi tidak tahu. Itu sesuatu yang aneh. Nah, potensi-potensi perilaku yang mengarah kepada kejahatan lingkungan nampaknya cukup besar dan menjadi tren pada beberapa dekade belakangan ini, Mbak Helena. Jadi kalau melihat dari trennya ya Pak, Ya. bahasanya sekarang itu tren gitu. Ya. Kalau dilihat dari situ, apakah hanya menggunakan KUHP dan UU nomor 32 yang tahun 2009 tentang Ya. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu apakah sudah cukup efektif Ya. untuk menghadapi Justru hal di itu? sini menariknya Mbak Helena ya. KUHP kita itu memang mengatur tentang kejahatan korporasi. Yang ini yang beririsan dengan lingkungan Iya, ya. yang paling dekat dengan ya, Pak. kejahatan lingkungan. Di satu sisi Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 juga sudah mengatur soal kejahatan korporasi ya terkait lingkungan. Nah, namun pada satu sisi ada kritik-kritik Mbak Helena. Beberapa pakar lingkungan diantaranya misalnya kami bersama tim ya, ada Profesor Andre Wibisono, itu ketua PHLI. Saya kebetulan tergabung juga di dalam PHLI. PHLI itu sebuah asosiasi pengajar atau pembina hukum lingkungan. Itu bergabung menjadi satu di dalam PHLI. Ini juga memberikan sebuah catatan bahwa kejahatan korporasi itu justru melemahkan pengaturan yang di dalam KUHP, itu melemahkan apa yang sudah diatur dengan bagus di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Karena kejahatan korporasi di dalam KUHP itu baru bisa disebut melakukan kejahatan korporasi. Penanggung jawabnya adalah individunya, artinya pengurusnya begitu. Nah, sementara korporasinya ya, pertanggungjawaban dari perusahaannya itu malah tidak bisa dijerat begitu. Nah, ini yang menjadi semacam kritikan dari kawan-kawan di pengkaji tentang hukum lingkungan bahwa undang-undang lingkungan jauh lebih mudah menjerat dan jauh lebih maju sebetulnya di situ. Nah, ini juga menjadi ketakutan karena kan belum diberlakukan ya, masih nanti ya. Nah, bagaimana nanti action di lapangan ini kalau terjadi peristiwa dan itu menyangkut kejahatan korporasi? Kira-kira kepentingan mana ini yang akan kuat dan kemudian mendorong malah justru yang dipakai yang di dalam KUHP. Kalau ini terjadi maka saya mengatakan boleh jadi itu kiamat lah ya. Kenapa? Karena kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan itu pelaku terbesar. Mohon maaf, pelaku terbesar itu kebanyakan adalah para korporasi itu sendiri. Begitu Mbak Elena. Baik, kalau dilihat dari kompleksitasnya dan juga Ya. perkembangan zaman sekarang ya Pak ya, kejahatan lingkungan tuh seperti tipis sekali, hampir kita jarang menyadari itu merupakan kejahatan lingkungan gitu. Ya. Kalau dilihat dari fenomena-fenomena saat ini, kira-kira hambatan dan juga tantangan seperti apa sih Bapak yang kita hadapin di Indonesia ini untuk kejahatan lingkungan itu sendiri? Ya,
Hambatan-hambatan dan tantangan Iya. untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan-persoalan kejahatan lingkungan ya, Iya, Mbak betul. Elena ya. Nggih. Kalau kita melihat kepada pengalaman berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada, Mhm. itu bisa kita lihat misalnya di dalam TAP MPR nomor 9 tahun 2001, bahwa problem terbesar di dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia itu adalah tumpang tindihnya peraturan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bagaimana KUHP dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, di 39. mana Undang-Undang Lingkungan Hidup lebih progresif sebetulnya di dalam menjerat perilaku kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. TAP MPR 9 2001 dengan tegas mengatakan bahwa sumber-sumber persoalan lingkungan itu diantaranya adalah penguasaan, akses terhadap lingkungan yang itu hanya ada pada satu pihak saja, atau kalau kita sebut sekarang oligarki. Oke, Itu baik. menimbulkan konflik. Kemudian peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Nah, itu soal hukum yang peraturan perundang-undangan yang menimbulkan tumpang tindih. Nah, dengan melihat pada fakta-fakta itu bahwa sebetulnya di dalam tumpang tindihnya aturan hukum itu akan bisa terselesaikan kalau menurut saya adalah dengan siapa? Dengan personnya, sumber daya manusianya, dengan orang yang menjalankan hukum. Sebaik-baiknya peraturan atau bahkan mungkin seburuk-buruknya peraturan, kalau yang menjalankan baik, maka peraturan yang baik sekalipun atau peraturan yang buruk itu menjadi baik. Taruhlah peraturan kita tumpang tindih, ya, tapi yang menjalankan baik, maka peraturan yang buruk itu menjadi Jadi baik. baik, iya. Itu yang menjadi problem di kita, bahwa tantangan terbesar itu adalah pada sumber daya manusia penegak hukumnya. Ini yang menjadi tantangan yang terberat sebetulnya, Mbak Elena, di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Di samping juga faktor-faktor yang lain. Faktor yang lain bisa jadi peraturannya itu sendiri, juga kemudian budaya hukum masyarakatnya, gitu ya. Budaya hukum masyarakatnya. Kalau budaya hukum masyarakatnya sendiri juga menjadi pihak-pihak yang tidak memiliki kepedulian, juga dia acuh saja, dia juga tidak mendorong dia tidak mendorong menjadi bagian dihapuskannya atau dikuranginya perilaku kejahatan korporasi atau kejahatan lingkungan. Ya, ini menjadi hambatan yang cukup besar. Saya melihatnya seperti itu. Sebagai contoh misalnya, kita tahu bahwa tidak ada kekuatan yang besar sebetulnya kalau kita melihat pemagaran pantai sampai sejauh 30 km. Tahu-tahu tiba-tiba itu dilakukan oleh nelayan, begitu. Nelayan kami yang melakukan dalam rangka dan lain sebagainya. Nah, ada semacam budaya-budaya hukum yang saya melihat bahwa budaya-budaya hukum yang kemudian ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa itu dia yang melakukan, padahal kita bisa tahu dan melihat bahwa tidak ada kekuatan besar yang mampu melakukan itu, dan itu dilakukan tanpa izin dan terkoordinasi. Mbak Elena. Jadi sangat rumit ya Pak ya sebenarnya tantangannya, tapi kita juga sebagai mahasiswa hukum tidak boleh menyerah ya Bapak ya. Mungkin betul. ini bisa jadi pesan dan kesan dari Bapak kepada teman-teman mahasiswa yang nantinya mungkin menjadi penegak hukum dan juga edukator terkait kejahatan lingkungan itu sendiri, bagaimana Bapak? Ya, saya melihat begini, bahwa mahasiswa itu memiliki peran yang unik, ya, yang sering kali para aktivis atau di kampus-kampus menyebut, juga para pemikir mahasiswa itu agen perubahan. Mahasiswa itu kemudian juga agen penerus atau stock iron lah ya, penerus bangsa. Ya. Kemudian juga mahasiswa itu agen social control. Ya betul. Ya, mahasiswa juga agen moral. Begitu. Mahasiswa kita tahu reformasi, kalau nggak ada mahasiswa nggak akan terjadi reformasi. Karena mahasiswa nggak punya kepentingan sebetulnya. Meskipun selalu dicapkan dia ditunggangi dan lain sebagainya. Nah, dengan melihat peran-peran mahasiswa ini, maka saya pikir mahasiswa itu dapat menjadi sebuah sumber daya
yang bisa menjadi pengawas, mengontrol, bahkan melaporkan apabila terdapat kejahatan-kejahatan yang menyangkut soal lingkungan. Saya berpikir seperti ini filosofinya Mbak Helena. Kancil berlari melawan siput, maka kancil itu dalam cerita fabel dongeng pengantar tidur, kancil itu kalah meskipun larinya cepat. Karena apa? Karena siput-siput ini punya banyak kawan. Oke, baik. Gerakan mahasiswa itu adalah siput. Iya. Dia banyak kawan yang bisa mengalahkan perusak, pencemar, pelaku kejahatan lingkungan. Ada satu quote yang menarik buat kawan-kawan mahasiswa, saya kira. Mengambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan lingkungan ataupun itu kejahatan lingkungan adalah kewajiban. Justru tidak mengambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, kita adalah bagian dari persoalan lingkungan yang harus diselesaikan. Saya pikir itu yang bisa saya dorong kepada mahasiswa berperan apa Aktif ya, Pak, yang harus ya. dilakukan. Betul. Mahasiswa itu yang menyelesaikan persoalan lingkungan, justru bukan bagian dari persoalan lingkungan yang harus diselesaikan. Kira-kira begitu Mbak Helena. Iya, jadi yang muda ini sebagai agent of change itu lebih galak lagi ya Pak ya sebenarnya untuk merubah jadi lebih baik sebenarnya untuk SDM. Pengalaman sejarah di Indonesia membuktikan seperti itu. Pemuda mulai dari Sumpah Pemuda bahwa orang muda dalam hal ini kalau saya sebut termasuk adalah lebih fokus adalah mahasiswa, dia bagian dari perubahan. Perubahan di Indonesia bukan dilakukan oleh orang tua, tapi orang muda dan di antaranya adalah mahasiswa. Baik, luar biasa nih Pak Begitu, Mbak materinya Elena. pada hari ini. Mungkin Bapak ini ada question box dari teman-teman. Oh ya? Iya, yang mau bertanya kepada Bapak. Mungkin pada kepo juga ya Bapak ya terkait gitu lingkungan, ya. kejahatan Question lingkungan. box. Iya. Nama Di ini sini belum muncul. ada Nur Amalina Putri. Apa langkah-langkah konkret yang Konkret ya? harus diambil untuk memastikan keadilan bagi korban kejahatan lingkungan? Langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk memastikan keadilan bagi korban kejahatan lingkungan. Iya. Oke, langkah-langkah konkret. Jadi memang kejahatan lingkungan itu selain berdampak kepada manusianya sendiri juga kepada lingkungannya. Maka langkah-langkah konkret terukur yang bisa dilakukan kalau itu yang menjadi korban adalah manusianya. Saya pikir kita harus mendorong kepada pengambil kepada penegak hukum ya, khususnya kepada birokrat yang menjalankan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan, melakukan penyelidikan begitu ya, dan kemudian menyelesaikan dan menuntaskan. Karena seringkali Mbak Helena, kasus-kasus lingkungan ini seringkali kemarin yang terjadi misalnya bagaimana terhadap kasus lingkungan, aparat penegak hukum ini seringkali main mata gitu ya. Bagaimana ada indikasi-indikasi koruptif, perilaku koruptif. Jadi lakukan penyelidikan, penyelesaian sampai tuntas terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kejahatan lingkungan. Dan kepada masyarakat yang dirugikan, saya pikir perlu diberikan ganti kerugian yang layak ya, terhadap ganti kerugian terhadap penderitaan yang dia terima. Karena persoalan kejahatan lingkungan itu bisa membuat menderita itu masyarakat atau orang yang terkena menjadi korban atas perilaku kejahatan lingkungan. Nah, kalau terhadap lingkungannya itu sendiri, maka perlu dilakukan yang namanya pemulihan, restorasi ekologi akibat dari perilaku kejahatan tadi. Dan yang paling penting saya pikir Mbak Nur Amalina yang juga harus menjadi bagian itu adalah mengawasi, ada kontrol. Bagaimana pasca dilakukan penyelidikan dan penuntasan itu, kontrol apakah sudah dijalankan sebagaimana yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Langkah-langkah konkretnya ini agak susah tapi membutuhkan ini. Iya, analisis ya Pak ya. Iya, Kalau misalkan begitu. kita menemukan kejahatan kayak gitu, kita langkahnya untuk melaporkan itu seperti apa Nah, Pak? kita memiliki Gakum KLHK. Oke. Ya, mudah-mudahan dalam pergantian kementerian yang baru ini masih eksis lembaga ini. Jadi kalau juga melihat
komitmen dari pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo terhadap penuntasan terhadap persoalan lingkungan, maka ada Gakum KLHK yang memberikan saluran menyampaikan informasi, menyampaikan pengaduan-pengaduan. Begitu. Tetapi saya juga harus memberi catatan ini. Iya. Ya, memberikan catatan. Kenapa? Karena orang yang mengadukan atau melaporkan adanya kejahatan-kejahatan lingkungan, itu seringkali pengalaman terjadi dari pelapor, besoknya jadi terlapor begitu ya. Karena yang dilaporkan adalah pihak yang memiliki power lebih besar, lebih kuat, besoknya dia menjadi terlapor. Nah, kita beruntung bersyukur memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup 32 2009 pasal 66, pasal anti-SLAP itu. Di mana pasal anti-SLAP ini mengatur di dalam pasal 66 orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat itu tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Nah, terkait keberanian dan kemauan dia melaporkan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, tapi harus saya garis bawahi kepada para pengambil kebijakan, itu harus dibuktikan, ya, itu harus dibuktikan bahwa memang ini akan memberikan perlindungan. Pengalaman, saya mengadvokasi di Kota Malang, di Batu, ini belum teruji, begitu. Hanya pada aparat penegak hukum tertentu saja yang memahami pasal itu, sementara mereka yang di daerah belum sepenuhnya memahami. Nah, saya pikir ini juga bagian dari mahasiswa untuk melakukan literasi terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Saya pikir itu, Mbak Helena. Termasuk Mbak Nur Amalina Putri harus melakukan itu juga. Mungkin nanti buat Mbak Nur Amalina lah ya khususnya ya untuk mengedukasi itu ya Pak ya. Oke, yang kedua ada dari Enzakia. Dalam jangka panjang, apakah reformasi hukum pidana ini dapat menciptakan perubahan sistematik terhadap perlindungan lingkungan hidup? Apakah dalam jangka panjang ya reformasi hukum pidana ini dapat menciptakan perlindungan lingkungan? Iya, perubahan yang baik mungkin. Perubahan yang baik dalam jangka panjang. Iya. Oke. Kita itu memang harus berpikiran optimis kan begitu ya. Saya meyakini bahwa dinamika yang sedang terjadi di dalam pengaturan ataupun peristiwa-peristiwa yang menyangkut kejahatan lingkungan atau hukum lingkungan itu menuju kepada progres yang lebih baik ya. Nah, sehingga saya meyakini bahwa reformasi hukum pidana itu akan menciptakan perubahan ya di kemudian hari. Tapi dengan ada satu catatan-catatan. Nah, di antaranya adalah catatan-catatannya bagaimana berubah menjadi baik adalah bagaimana kita itu ikut berpartisipasi ya, kita ikut berpartisipasi untuk melakukan reformasi itu sendiri dengan cara apa? Ikut berpartisipasi, memberikan masukan, memberikan koreksi. Kemudian juga yang paling penting kemudian adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja para aparat penegak hukum. Karena sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan kalau yang menjalankan tadi saya sampaikan buruk, perilakunya buruk, maka undang-undang yang baik itu menjadi buruk. Betul. Jadi sebaliknya kalau undang-undang itu buruk, tapi yang menjalankan baik, atau undang-undang itu tidak lengkap, tapi yang menjalankan baik, maka peraturan yang tidak lengkap atau buruk tadi menjadi baik. Jadi kembali kepada kita sendiri Pak ya. personnya lagi. Begitu Mbak. Jadi itu mungkin pesan untuk Enzakia juga ya, untuk bisa berpartisipasi aktif juga dalam mengedukasi terkait pentingnya untuk menjaga lingkungan dan juga mengantisipasi adanya kejahatan lingkungan. Mungkin itu ya Bapak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak, ilmu yang sangat luar biasa ini yang mungkin jarang kita dengar juga ya, apalagi untuk mahasiswa hukum sebenarnya itu hal yang paling penting Bapak. Begitu. Mungkin itu saja ya teman-teman netizen. Nanti kita akan bertemu dengan episode yang lebih menarik lagi, tentunya bersama kita di Lab Hukum. Jadi sekian dari saya, bye-bye.